Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Halo sahabat pemburu kisah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mystery Zone, kumpulan cerita-cerita misteri dari para kontributor maupun pengalaman pribadi. Malam hari ini ada satu cerita, satu kisah misteri tentang sebuah ruko kalau nggak salah, Kang Surya. Tempat usaha. Tempat usaha. Ini cerita ini datangnya dari narasumber kita, Mas Lukman ya. Ya, Mas Lukman atau Kak Lukman gitu. Jadi Mas Lukman ini mengirimkan email ke kami, ke kita, tim Mystery Zone. Jadi dia bercerita mengenai cerita atau kisah horor yang dialaminya di tempat usaha barunya. Ya, betul sekali Pak Cek. Nah, seperti apa ceritanya? Monggo Kang Surya diceritakan. Oke, terima kasih Pak Cek ya. Jadi ini kiriman dari Mas Lukman ya, yang kita sebut Mas Lukman aja ya. Mas Lukman ini berkisah tentang ya tadi seperti yang disampaikan Pak Cek, tentang tempat usahanya yang baru dan beragam hal yang dia temui sampai akhirnya ya dia berkesempatan untuk berkisah ke kita ya. Ya, jadi Mas Lukman ini awalnya adalah seorang pengusaha kuliner Pak Cek ya. Jadi ya dia sebenarnya pengusaha kecil yang kebetulan punya kesempatan itu ingin mengembangkan usahanya, sehingga dia itu mengambil suatu tempat semacam ruko. Jadi dia berusaha mengembangkan usahanya dengan menyewa ruko. Akhirnya ketemulah dia dengan suatu tempat yang menurut Mas Lukman sendiri ini adalah tempat yang strategis. Ya, biasanya kan kalau orang berbisnis, berusaha kuliner itu mungkin bayangan awalnya ya adalah bagaimana promo, lokasi, dan juga apa yang dijual. Ya, mungkin Mas Lukman waktu itu berkeyakinan bahwa dengan segala macam usaha teknis dan lokasi mungkin tempat ini bisa nanti akan berkembang lebih bagus lagi. Dan ini kebetulan juga Mas Lukman mengkisahkan sedikit tentang lokasi cerita tersebut, Kang Surya. Iya, betul. Jadi lokasi cerita itu ya sekitar kota di Jawa Timur ya, Kang Surya. Dan ini kejadian antara tahun 2017 kalau nggak salah. Iya, masih baru-baru saja. Masih baru-baru saja. Ya, monggo Kang Surya dilanjutkan ceritanya. Kebetulan seperti yang disampaikan Pak Cek tadi, tempat usaha yang dibidik Mas Lukman itu sebenarnya kalau bagi sebagian orang memang dianggap bukan tempat yang bagus ya, bagi sebagian orang yang percaya tentunya. Tapi bagi orang-orang seperti Mas Lukman yang mungkin bayangannya adalah mengembangkan usaha, marketing dan lain sebagainya, tempat itu justru tempat yang sangat strategis. Mengapa demikian? Karena ruko kecil yang dipilih oleh Mas Lukman itu kebetulan tempatnya itu di pertigaan. Jadi pertigaan suatu jalan, bukan jalan raya yang besar, memang ya jalan kecil lah. Dan posisinya itu tepat di ujung pertigaan yang posisinya seperti tusuk sate. Nah, sebenarnya bayangan Mas Lukman waktu itu salah satu ruko ini memang orang-orang jarang sekali mau mengambil, karena pertama ya mitos, kedua juga area yang terkait dengan parkir dan lain sebagainya memang posisinya kurang fleksibel. Tapi bagi Mas Lukman ya sebenarnya ada nilai jual yang lebih menarik lagi, yakni bisa dilihat dari ujung jalan yang memang tegak lurus dengan posisi bangunan.
Jadi akhirnya Mas Lukman pun memberanikan diri menyewa tempat itu dan memulai usaha kuliner di sana. Ya memang awal-awal buka sampai beberapa bulan baru buka itu ya seperti yang dibayangkan lah sama Mas Lukman. Jadi tempat itu sangat ramai, pengunjung cukup banyak, juga karena tempatnya yang mudah dicari, istilahnya menular dari mulut ke mulut, orang mencari tempatnya cukup gampang. Apalagi yang kuliner yang dijalani Mas Lukman ini bukan makanan berat Pak Jack. Jadi ya istilahnya seperti warung semi cafe. Jadi anak-anak muda itu banyak sekali yang hampir tiap malam, apalagi malam minggu itu meramaikan tempatnya. Ya akhirnya berjalanlah usaha Mas Lukman itu sampai kira-kira 3-4 bulan. Nah selama masa itu Mas Lukman memang mengontrol tempat usahanya, dan dia itu memilih tinggal di lantai 3. Jadi bangunannya cukup tinggi, lantai 1, lantai 2, dan lantai 3, di mana lantai 3 itu tempat dia tinggal bersama beberapa orang yang membantu, ya mungkin pegawainya gitu ya. Nah di lantai 3 itulah kadang-kadang selama 3 bulan itu mungkin ya karena capek atau menghadapi sekian banyak pelanggan, customer yang datang. Jadi ya awal-awalnya itu beberapa pegawainya Mas Lukman itu sempat bercerita, "Bang, tadi malam itu kok di bawah itu kok berisik ya. Padahal sudah kita kunci, semua sudah kita tutup rapat, tapi jam-jam 2, jam 3 itu takutnya ada tikus atau kucing yang masuk. Oh ya sudah, besok aja kita cek gitu." Nah akhirnya setelah agak pagi sebelum beraktivitas, mereka itu mengecek kondisi di bawah, apakah ada jendela yang belum ditutup, atau mungkin lubang-lubang ventilasi dan saluran air yang lupa ditutup, atau mungkin pintu yang ada kurang sempurna nutupnya. Tapi semua aman-aman saja. Jadi ya kejadian-kejadian seperti suara seperti sampah, kayak ada yang bergerak-gerak di dalam sampah, mengais-ngais sampah, ya bayangannya mungkin cicak atau tikus. Jadi ya sebenarnya mereka khawatir kalau itu tikus atau kucing, karena bisa masuk seperti itu, bisa mengacak-acak tempat tempat dapur terutama. Tapi karena mereka berusaha mencari sumber suara dan penyebabnya dari mana bisa masuk, itu tidak ketemu. Jadi ya di awal-awal bulan itu dibiarkan saja. Ya mungkin dugaannya cicak yang masuk ke tempat sampah. Akhirnya mereka pun mengatasi dengan cara semua sampah itu dibersihkan, langsung dibuang keluar ruko. Jadi kondisi dapur itu harus benar-benar bersih, tidak menyisakan apapun juga. Nah waktu pun terus berjalan. Pada suatu malam, ini bukan hanya pegawainya Mas Lukman sendiri, bahkan Mas Lukman sendiri itu juga mendengar. Jadi ketika larut malam, mereka sedang asik istirahat gitu ya, tiba-tiba itu seperti ada benda-benda di dapur itu yang berjatuhan. Jatuhnya bukan seperti jatuh karena tersenggol kucing atau apa gitu, tapi memang seperti dilempar. Dan benda-benda yang dilempar jatuh itu bukan benda-benda yang seperti pecah belah, bukan, tapi sendok, garpu, terus tutupnya panci. Jadi benda-benda itu seperti jatuh atau mungkin sengaja dijatuhkan. Akhirnya beberapa pegawai pun terbangun dan mereka pun coba lihat ke bawah gitu. Akhirnya mereka turun sampai ke lantai 1, ke posisi dapur. Mereka mencoba mengecek kira-kira ada kucing atau mungkin yang bisa menjatuhkan barang-barang seperti ini. Tapi memang ketika dicek, seperti yang diduga semua lah, barang-barang itu jatuh itu ya tidak sampai menimbulkan pecah. Jadi memang seolah-olah yang dipilih jatuh itu yang memang tidak membuat pecah, tidak membuat kotor. Jadi ya akhirnya mereka pun ya sudah, kita ambil saja, kita taruh ke tempatnya semula. Habis itu kita matikan lampunya, kita naik lagi. Ya akhirnya
seperti itu yang mereka alami. Jadi ya tidak tiap hari sih, tapi memang infonya di hari-hari tertentu kadang-kadang ada saja suara gemerisik barang-barang yang dijatuhkan. Jadi ya mereka anggap itu mungkin ada sesuatu yang memang tidak normal di sana. Tapi ya karena hanya sekedar gangguan, dan itu pun terjadinya ketika kondisi tutup, tidak ada customer, tidak ada pengunjung. Jadi ya mereka pun masih slow. Jadi seolah-olah memang dibiarkan gitu. Akhirnya setelah agak lama kegiatan di tempat usaha Mas Lukman pun juga mulai tidak hanya sekedar jual makan dan minum, tapi beberapa kali itu sempat mengadakan nonton bersama pertandingan sepak bola gitu Pak Jack. Jadi ya akhirnya kegiatan pun yang biasanya sampai jam 12, jam 1 itu pun bisa berlanjut sampai jam 2 malam. Nah akhirnya ya seperti yang diduga sebelumnya, kejadian itu pun berulang lagi. Tapi ceritanya itu tidak hanya sekedar menjatuhkan barang gitu. Tapi ketika menjelang subuh jam 3 gitu, ketika baru saja mereka masih bersih-bersih di bawah, itu mereka seperti mendengar suara suara perempuan itu di bagian tangga. Itu entah menyanyi atau menangis gitu. Jadi beberapa pegawai itu mendengar. Cuman mereka anggap mungkin ada customer yang tertinggal di lantai 2, mungkin mau turun ke bawah gitu pikirnya. Akhirnya mereka pun naik ke atas, dan mereka baru menyadari bahwa di lantai 2 itu sudah dimatikan lampunya. Dan ketika lampu dinyalakan, tidak ada orang sama sekali. Dicek di kamar mandi lantai 2 juga tidak ada. Lantai 2 benar-benar kosong. Dan satu-satunya tangga yang menghubungkan lantai 1 dan lantai 2, tempat mereka beraktivitas dan sirkulasi bangunan, mereka tidak menemui satu orang pun atau berpapasan dengan satu orang pun. Jadi ya ada suara perempuan seperti menangis atau menyanyi itu ya langsung membuat beberapa orang pegawai itu merinding. Wah, ini jangan-jangan ada sesuatu. Apa mungkin ya suara itu yang membuat hal-hal di dapur selama ini terjadi? Apakah memang si pemilik suara itu yang mengganggu kita selama ini gitu? Tapi ya karena hal itu baru pertama kali mereka rasakan, mereka pun ya menceritakannya kepada Mas Lukman. Dan bagi Mas Lukman ya ditanggapi mungkin itu adalah kita mungkin sebaiknya tidak terlalu sampai larut malam. Ya sebaiknya kita tetap acaranya kita biarkan saja, tapi ada baiknya mungkin kita bersih-bersihnya tidak sampai terlalu larut malam. Nanti coba sih biar aku cari solusinya, mungkin memasang lampu di area tangga lebih terang, atau tidak mematikan lampu dengan segera, jadi dibiarkan nyala aja sampai semua aktivitas benar-benar selesai gitu. Akhirnya ya beberapa pegawai pun ya istilahnya ada tanggapan seperti itu. Mereka pun sedikit demi sedikit lupa dengan kejadian yang barusan mereka alami. Hingga akhirnya ya mungkin hampir berapa bulan ya, bulan keempat itu Mas Lukman beraktivitas dengan usaha kulinernya di sana. Sampai pada suatu hari ada salah satu pegawainya itu ya dia sama lagi beraktivitas yang sama di area bawah di lantai 1. Kala itu dia memang sedang membersihkan, mencuci sisa-sisa piring dan gelas untuk para customer. Dan beberapa teman lainnya sibuk dengan membersihkan area parkiran depan. Jadi mungkin ada sampah-sampah di area depan itu dibersihkan. Dan kebetulan itu juga bukan malam minggu, jadi memang tidak seramai biasanya. Nah, ketika dia sedang asik sendirian di dapur, dia itu merasa suasana kok hawanya seperti berubah ya. Padahal kipas angin masih menyala, tapi kok di dapur sepertinya hawanya panas sekali. Dia sambil mencuci piring itu memperhatikan apakah ada kompor yang masih menyala, atau mungkin ada masakan-masakan yang barusan saja direbus tapi lupa nutupnya gitu.
dia tidak menemukan apa-apa. Tapi hawa di dalam dapur itu sepertinya beda sekali, tidak seperti biasanya gitu. Akhirnya dia pun berinisiatif untuk ke depan, mungkin hanya sekedar mencari angin sambil menunggu cucian nanti bisa diselesaikan nantinya gitu. Ketika dia keluar dari dapur melewati posisi tangga, dia baru menyadari, bukankah sebulan lalu di tangga ini sudah dipasangi lampu? Kok sekarang kok seperti redup, seperti awal-awal dulu ya, hanya dipasangi lampu sirkulasi saja gitu. Dia pun bermaksud untuk menyalakan lampu, tapi anehnya posisi saklar lampu itu tidak mau menyala ketika dia coba berkali-kali. Hingga akhirnya kejadian seperti sebulan sebelumnya itu dia alami lagi. Jadi ada suara seperti perempuan menangis, antara menyanyi atau menangis, tepat di posisi tangga. Akhirnya dia pun berinisiatif pergi menjauh sambil memanggil temannya yang ada di depan. Nah, saat dia hendak berbalik itu, tiba-tiba dia melihat sesosok bayangan wanita yang berambut panjang itu seolah-olah melayang dari tengah tangga itu turun, kemudian berpindah ke dapur, lalu menghilang di sana. Akhirnya dia pun ketakutan menyampaikan kejadian itu kepada temannya, dan akhirnya malam itu juga mereka berdua sama-sama ngontak dan menceritakan kejadian itu pada Mas Lukman. Akhirnya Mas Lukman yang kebetulan waktu itu lagi keluar ya, cepat-cepat balik ke warung, balik ke tempat usahanya untuk memastikan bahwa anak-anak yang ada di sana, pegawainya itu baik-baik saja. Ya ternyata setelah Mas Lukman kembali ya memang tidak ditemui apa-apa. Tapi kayaknya yaitu si salah satu pegawai yang bertatapan langsung dengan sosok di tangga itu nggak lama kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri. Jadi ya akhirnya Mas Lukman ya merasa sayang juga sih ada pegawai yang rajin, yang kinerjanya juga bagus, harus resign gara-gara hal yang sama sekali tidak diduga gitu. Ya akhirnya Mas Lukman pun secara usaha dia pun sudah banyak sih, baik menambahi lampu dan lain sebagainya. Hingga akhirnya pada suatu hari Mas Lukman merasa memang kejadian-kejadian di tempat usahanya itu memang tidak normal. Jadi dia berpikir, apakah dia dalam tanda kutip sedang diganggu oleh pihak lain, atau mungkin ini hanya sekedar eksistensi yang ada di bangunan ini. Karena dia sendiri memang dari dulu pertama kali menyewa ya harganya memang ya lumayan kompetitif gitu loh. Terus juga kenapa kok tidak ada orang lain yang menyewa? Apakah memang tempat ini dari dulunya memang seperti ini kondisinya? Karena memang tidak mendapat jawaban, akhirnya ya secara kebetulan suatu hari Mas Lukman ini kan di area parkirnya tempat usaha, dan di sepanjang tempat usaha itu kan area parkirnya itu kan banyak orang-orang yang memang bekerja parkir di sana. Jadi orang-orang warga sekitar, salah satunya itu ada bukan preman sih, tapi kayak semacam koordinator lah. Koordinator parkir itu memang ya kenal baik dengan Mas Lukman, karena sudah beberapa bulan ini ketika usaha di sana dimulai, Mas Lukman juga berinisiatif nemui salah satu koordinator keamanan di sana, dan sambutannya juga cukup baik. Akhirnya pada suatu kesempatan Mas Lukman pun bercerita kepada orang yang dia ajak sebagai koordinator keamanan di situ. Ya mungkin sebut aja Mas John gitu ya. Ya akhirnya Mas John itu pun diajaklah ngobrol-ngobrol, diajak ke tempat usahanya, dan akhirnya Mas John pun juga bercerita, iya sebenarnya memang tempat ini sih saya sendiri nggak tahu ya Mas, memang banyak orang nyewa tapi ya kok kayaknya membatalkan niatnya menyewa. Ya mungkin aku sendiri nggak tahu apa ada sesuatu di sini, tapi perasaanku sih ada. Coba sih nanti malam aku tak main-main ke sini gitu. Oh iya Mas, makasih ya Mas. Ya lah akhirnya Mas Lukman ini agak seneng juga lah, karena mungkin Mas John setidaknya sedikit demi sedikit mengetahui kondisi sebelum dia membuat tempat usaha di situ gitu.
apalagi katanya beberapa orang-orang yang dikenal di sekitar itu katanya Mas John ini memang apa ya, orangnya itu sedikit agak aneh gitu. Jadi seperti mungkin paham dunia spiritual katanya gitu ya. Iseng-iseng dia sempat tanya sih kepada anak-anak parkiran yang ada di depannya, ya menurut kabar mereka Mas John ini termasuk orang yang pengalamannya banyak. Jadi di masa kecilnya itu dia itu katanya pernah apa ya, berguru mulai dari timur sampai barat. Cuman ya bergurunya nggak sampai tamat katanya. Jadi ya setidaknya Mas John ini apa ya, punya kemampuan lebih lah di bidang hal-hal seperti itu. Ya mungkin karena keterangan itu Mas Lukman pun senang juga ketika Mas John berencana setelah tempat usahanya selesai beraktivitas di malam hari, Mas John datang ke situ. Nah, seperti yang direncanakan pada malam itu Mas John pun datang menemui Mas Lukman, dan ketika di area tempat usahanya sudah mulai berkurang, pelanggan sudah pada pulang dan mau tutup, ya mulailah Mas John itu ngobrol dengan Mas Lukman. Dia sambil minta izin, gini aja Mas, permisi ya, aku tak nyoba keliling ke lantai 2. Kayaknya ini posisinya dia ada di lantai 2 dan lantai 1. Oh, Mas John sudah tahu dah? Ya enggak, dulu sih aku sekilas merasakannya begitu, tapi memang karena dulu tempat ini selalu tutup dan aku belum ada kesempatan masuk ke ruko ini ya. Jadi ya aku nggak tahu sebenarnya ada apa. Karena ya Mas John sendiri katanya juga istilahnya paham hal seperti itu, tapi pahamnya setengah-setengah katanya gitu. Ya mungkin merendah pikirnya Mas Lukman. Akhirnya Mas John pun sambil ditemani Mas Lukman, dia itu naik turun dari lantai 1 ke lantai 2 ke lantai 1 lagi, ya cuman diem aja, cuman naik turun, tapi ya Mas John sambil merokok aja katanya gitu, naik turun lantai 2. Setelah itu dia pun bilang sama Mas Lukman, ya ini kayaknya sudah ketemu aku sama yang ada di sini gitu, tapi kok diajak komunikasi nggak mau, malah kayaknya itu mengganggu sekali dan apa ya, sepertinya mengintimidasi. Akhirnya ya kayaknya harus berkonfrontasi aja kayaknya dia ini. Nah, Mas John bercerita seperti itu. Akhirnya Mas Lukman pun juga merinding karena tiba-tiba suasana di lantai 1 itu kok hawanya terus panas gitu, terasa apa ya, terasa pengap gitu. Akhirnya Mas John pun mungkin karena dia merasa juga terintimidasi, dia pun bilang, ya sudah, anu aja, kamu belikan sate aja. Sate apa? Ya sate apa aja deh, yang pokoknya yang di depan ruko yang sebelah sana kan gitu. Lo ngapain Mas beli sate? Ya enggak apa-apa, aku belum makan ini, aku tak makan dulu aja biar nanti urusannya lebih lancar katanya gitu. Ya akhirnya Mas Lukman pun menyuruh pegawainya untuk membeli sate, ya sate-sate biasa katanya gitu. Nah, nggak lama kemudian sate itu datang. Mas John dan Mas Lukman pun, ayo kita makan dulu aja, berdoa dulu sebelum makan katanya gitu. Ya akhirnya ya mereka pun makan sate. Mas Lukman pun dan pegawai-pegawainya sempat heran, ini katanya mau beresin masalah kok malah makan dulu ini, malah makannya makan sate lagi. Ya akhirnya karena mungkin apa ya, Mas Lukman merasa, oh mungkin Mas John ini sebelum beres-beres harus makan dulu ini, ya enggak apa-apa deh. Akhirnya ya mereka pun makan sate gitu. Tapi ya ada satu hal yang akhirnya secara nggak sengaja itu dilihat oleh Mas Lukman ya. Cara makan satenya Mas John itu beda dengan cara makan satenya Mas Lukman dan mungkin orang-orang awam. Jadi kalau mungkin orang-orang awam kan makan sate itu dagingnya itu digigit kemudian ditarik keluar dari ujungnya yang lancip. Kalau Mas John waktu itu enggak, dia makan sate itu dimakan yang bagian pangkal, kemudian ya dagingnya itu ditarik dengan giginya itu keluar dari pangkalnya. Jadi seolah-olah daging yang ditusuk dari depan itu keluarnya enggak dari depan lagi, tapi menerus ke belakang. Dan anehnya Mas John ini setelah habis makan sate itu tusuk satenya itu dikumpulin jadi satu, kemudian
dia itu menuangkan kayak air mineral ke dalam tempat cuci tangan gitu, dan nggak tahu sambil membacakan doa apa atau apa gitu, nggak jelas gitu. Semua apa ya, tusuk sate bekas dimakan, yang dimakan Mas John tadi itu dimasukkan ke dalam air itu kayak dicuci gitu. Nah entah gimana ya, akhirnya Mas Lukman pun membiarkan saja. Baru setelah itu Mas John tadi kan juga pesan bawangnya yang utuh-utuh ya, jangan dipotongi gitu. Nah bawang-bawang yang utuh tadi itu hanya dikupas saja, kemudian semuanya itu ditancapkan dengan apa ya, dengan tusuk sate yang tadi sudah pangkalnya sudah dicuci dengan air tadi itu, kemudian ditusukkan dengan posisi yang apa, yang lancipnya ujung tusuk satenya itu menghadap ke atas gitu. Baru kemudian Mas John, sudah tinggal di sini saja, saya tak beres-beres dulu kan gitu. Kemudian sambil membawa segenggam apa ya, tusuk sate yang ada bawangnya tadi itu, Mas John itu menaruh dengan posisi berdiri di beberapa tempat di sudut-sudut ruangan, termasuk di tempat-tempat tangga gitu. Habis itu barulah dia kayak seperti berkomunikasi gitu. Dan gak lama kemudian tiba-tiba lampu padam semua. Lampu padam. Gak lama kemudian Mas John sambil menyalakan apa ya, lampu HP-nya, lampu senter dari HP-nya juga, pegawai-pegawai dan Mas Lukman juga dalam keadaan tegang itu menyalakan lampu dari HP. Mas John ini cuma tersenyum. Nggak apa-apa, mungkin cuma mati di depan aja, dinyalakan lagi aja. Ternyata beneran. Jadi ya lampu itu seperti kayak listriknya itu seperti kelebihan beban gitu. Jadi ya turun dengan sendirinya. Akhirnya setelah dengan apa ya, dengan sedikit ketakutan pegawainya Mas Lukman menyalakan lagi ya, ternyata sudah nyala semua. Habis itu Mas John pun tersenyum-senyum, katanya dia sudah pergi, dia nggak berani sama tusuk sate katanya gitu, sambil senyum-senyum. Akhirnya ya Mas Lukman pun juga berterima kasih lah kepada Mas John. Dia juga tanya, kira-kira ini sudah beres nggak Mas? Apakah nanti mengganggu lagi? Mas John pun ya cuma senyum. Ya kalau beresnya sih saya nggak tahu ya, wis sekarang aja banyak-banyak berdoa aja, terus setiap mau mengikuti, mau kegiatan, mau buka berdoa, mau tutup juga berdoa, terus teman-teman pegawai di sini termasuk sampean sebagai pemilik usaha juga banyak-banyak berdoa aja, karena ya ibaratnya hal-hal seperti itu kan mungkin karena kita apa ya, dari niatan mencari nafkah, mencari berkah di sini itu niatannya mungkin tidak dimulai dengan doa, katanya Mas John gitu. Tapi ya kira-kira ini penghuni sini atau Mas, kiriman Mas Lukman nanya gitu. Ya katanya Mas John, wah saya enggak tahu itu. Sudah, yang penting sampean bisa usaha di sini dengan lancar, saya juga bisa ngordinir parkir di sini dengan lancar, itu aja sudah cukup, katanya Mas John gitu. Jadi ya seperti itu kisahnya Pak Jack. Tempat usaha tusuk sate yang harus berurusan sampai bikin tusuk sate juga itu. Ya, dan ini dari ceritanya Mas Lukman sendiri, memang dalam beberapa hari setelah itu memang nggak ada lagi kejadian. Ya, tapi Mas Lukman kabarnya sekarang ya nggak lanjut kontrak katanya. Ya, itu setelah 2 bulan kemudian, walaupun tanpa adanya gangguan, akhirnya Mas Lukman memutuskan untuk nggak lanjut kontrak ya, dan pindah ke tempat lain. Okay. Oke, sobat pemburu kisah, terima kasih telah mendengarkan kisah dari kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komen di bawah. Oke, sampai jumpa di fragmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.